Halo guys, hari ini kita akan belajar cara menggunakan REST Client di Spring Boot. REST Client digunakan ketika service atau aplikasi ingin berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, dalam kasus ini kita akan menggunakan REST Client untuk mengambil data dari service lain. Nah, langsung aja. Di sini kita punya sebuah URL yang kalau diakses, misal kita akses, dia akan mengembalikan data JSON seperti ini. Kita coba lihat di text editor. Nah, bentuk JSON yang ingin kita ambil bentuknya seperti ini guys. Jadi ini adalah data universitas yang ada di Indonesia. Di sini ada name, kemudian webpage, country, domains, kemudian ada code. Nah, selanjutnya dengan REST client kita akan mengambil data yang ada di sini menggunakan URL ini ya guys. Nah, langsung aja kita kembali ke coding. Pertama, kita buat dulu sebuah controller. Oke, sorry typo. Selanjutnya tambahkan REST controller dan request mapping. Nah, selanjutnya kita buat sebuah function get university dengan parameter code atau country. Nah, ini URL yang nanti kita pakai di REST client. Kemudian selanjutnya kita bikin service-nya dulu ya guys. Namanya university. Oke. Kita bikin interface-nya dulu. Jadi misal string array get university. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa parameternya adalah country name. Nah, selanjutnya kita buat satu kelas lagi untuk implementasi functionnya. Oke, selanjutnya kita tinggal menambahkan logic untuk menggunakan REST client. Di sini kita akan menggunakan REST template. Oke, seperti ini. Kemudian REST template get for entity. Nah, di sini ada beberapa parameter, string URL, kemudian kelas responnya apa. Jadi pertama kita masukkan dulu URL yang tadi. Nah, ini kita paste di sini. Kemudian untuk kelas responnya kita juga bikin lagi ya guys. Kembali ke model, kita bikin satu folder lagi, model.dto. Nah, DTO ini untuk objek yang berhubungan dengan data luar atau yang sering kita sebut data transfer object. Nah, kita bikin DTO-nya. Misalnya university response. Seperti ini. Kemudian field yang ingin kita ambil. Misal kita ingin mengambil name. Kemudian kita ingin ambil web page-nya juga.
Nah, webpage di sini bentuknya array. Berarti kita bikin variabel array. Nah, kemudian tambahkan JSON property. Ini untuk mapping JSON atribut ke dalam field kita. Nah, seperti ini. Jangan lupa tambahkan juga getter setter. Di sini aku menggunakan Lombok, library Lombok ya. Jadi ini langsung auto generate getter setter. Kemudian kita tambahkan juga all argument constructor. Kemudian kita kembali lagi ke service. Nah, di sini kita tinggal tambahkan kelas respon tadi ya guys. University response. Dia dalam bentuk array dot class. Ini kalau kita lihat di sini. Nah, ini dalam bentuk array ya. Kotak-kotak ini. Oke, selanjutnya kita bikin variabelnya response. Selanjutnya di sini kita bisa langsung dapat responnya dengan menggunakan function getBody. Di sini kita ganti responnya. Kemudian kita return body. Oke. Selanjutnya kita tinggal menggunakan function ini di controller. Kita kembali ke sini, University controller. Kemudian kita panggil service-nya. Oke, seperti ini. Kemudian get university country name. Oke, kita ganti return dari function yang di sini. Oke, udah jadi. Kita tambahkan anotasi get mapping slash country name. Nah, jangan lupa di bagian parameter kita tambahkan path variable. Oke, kalau udah kita jalankan aplikasi. Nah, selanjutnya kita kembali ke Swagger. Nah, di sini ada University Controller, kemudian University slash country name. Kita bisa masukkan country name-nya. Misal Indonesia, kemudian execute. Nah, ini muncul ya, seperti ini. Kita coba country yang lain, misal United States. Nah, ini masih muncul respon Universitas Indonesia. Di sini kita belum ganti ya parameternya sesuai inputannya. Jadi kita perlu kembali ke service di bagian sini. Kita perlu ganti dengan country name yang didapat dari parameter. Nah, seperti ini. Kemudian kita running ulang. Oke, kita kembali ke Swagger. Kita bisa coba lagi execute. Nah, ini udah berubah ya. Jadi di sini udah dapat daftar universitas yang ada di United States. Kita coba lagi yang beda. United Kingdom.
Nah, seperti ini. Jadi fungsi REST client itu seperti itu, guys. Nah, dari data yang didapat, di sini kita bisa menyimpan ke database untuk mengolahnya. Nah, sekarang kita coba untuk menyimpan data yang kita dapat ke dalam database. Pertama, kita bikin dulu class entity. Kemudian kita bikin variabelnya name, datanya string, kemudian website, datanya array of string. Oke, selanjutnya kita tambahkan dokumen, kemudian collection name. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bikin repositorinya. University repository. Extends mau repository. Kemudian kita masukkan objek entity-nya university, koma, tipe datanya, tipe data ID-nya. Nah, di sini kita perlu tambahkan ID, string ID, kemudian anotasi ID. Selanjutnya kita kembali ke service. Nah, di service kita tinggal panggil repository-nya, add auto wire, kemudian university repository. Nah, kemudian di bagian akhir kita bisa tambahkan logic untuk menyimpan data ke database. Kita cek dulu datanya, data.length. Kalau misalnya lebih dari 0, kita simpan datanya. Oke, selanjutnya body.for. Nah, di sini kita bisa mapping dulu dari respon ke dalam entity. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba jalankan aplikasinya kembali. Oke, kita kembali ke Swagger. Nah, sebelum itu kita cek dulu di database. Nah, nanti data yang kita simpan akan masuk di sini ya, di collection ini. Database belajar Spring Boot, kemudian collection university. Oke, kita coba execute. Misal kita akan simpan data universitas yang ada di Indonesia. Oke, kita cek di database. Kita refresh dulu. Nah, di sini udah masuk ya. Kalau kita lihat di sini datanya udah 189 data, kita coba buka. Nah, ini data yang kita dapat dari REST client yang kita gunakan. Nah, kira-kira seperti itu cara menggunakan REST client di Spring Boot. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Thank you.